pada saat malaikat rahmat dibutuhkan oleh orang yang sedang sekarat, nazak, orang hampir mati, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu ada wanita nifas atau wanita haid, golongannya Jibril, grupnya malaikat Jibril ini tidak mau datang. Ribuan malaikat rahmat tidak mau mendekat kepada orang yang nazak, yang di sekitar orang nazak itu ada wanita haid atau wanita nifasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati dzatik fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan tentang tafsir Jalalain, yaitu pasnya di surat Wad-Duha, surat Ad-Duha. Semoga ilmu yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita sendiri, umumnya bagi yang menyaksikan pengajian ini. Ala diniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliyaina jami'i muallifina wa khususun Syekh Jalaluddin Al-Mahli Jalaluddin Asyuti, Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Malik Al-Hasani, Syekh Muhammad Yasin bin Isabah dan Syekh Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawal Bandani dan Khalil Madulati Bangkalan, Abdul Jalil bin Fadil Madholin Nawawi, Said Sulaiman Ahmad Abdul Jalil, Abdul Alim bin Abdul Jalil, Syekh Ahmad Asuf, Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Ujimil Auliya wal Ulama Al-Madhkur Asma'um fi hadal kitab binyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin. Wa bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelumnya mari kita baca surat Wadduha bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surat Wadduha. Wadduha demi waktu duha, ai awalin nahari kawitane awan, ai kuli tegese utawa sekabehane nahar, walaili demi bengi. Ida saja ing dalem nalikane nutupi apa lail, ai ghata tegese nutupi apa lail bidolami kelawan petenge lail, ausakana utawa meneng apa lail. Ma wada'a ora ninggal ka ing sira Muhammad, ai taroka kaya Muhammad Rabbuka sapa pangeran sira, wa ma qala lan ora bendu sapa Rabbuka ai abghadaka. Titik nazala temurun hada apa ikilah ayat lamma qala ing dalem ari kalane ngucap al kufaru sapa pira-pira wong kafir inda ta'akhuril wahyi ing dalem nalikane dadi akhire wahyu, dadi lambate wahyu anhu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsata asyara ing dalem 15 yauman apane dinane ngucap sapa kufar inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu. Satune pangerane Muhammad wadda'aiku ninggal sapa rabbahu ing Muhammad, wa qala lan bendu sapa rabbahu ing Muhammad. Walal akhiratu yaktine utawi akhirat khairun iku luwih bagus laka kadue sira Muhammad, lima karana perkara fiya kang tetep ing dalem akhirat minal karomati bayane pira-pira kemulianan laka kadue sira Muhammad, minal ula ketimbang saking dunya ait dunya. Demi waktu duha. Surat Wadduha ini adalah surat yang ketika kita habis membacanya sampai Anas disunatkan baca takbir. Lama nazalat, karena apa? Karena pada saat surat Wadduha ini turun, kabbaro sallallahu alaihi wasallam akhirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu Akbar di akhir membaca Wadduha. Fasunnat takbiru akhirah. Jadi orang yang habis baca surat Wadduha disunatkan membaca Allahu Akbar, disunatkan membaca takbir akhirah. Waruya bahkan ada riwayat al-amru bihi, perintah tentang baca takbir, khotimataha di akhir membaca surat Wadduha, wa khotimata kulli suratin ba'daha, dan di akhir setiap membaca setiap surat yang jatuh sesudah Wadduha sampai Anas. Gimana sih takbirnya yang disunatkan? Wa huwa Allahu Akbar, minimal kayak gitu. Yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Seperti itu sih takbirnya. Terserah milih yang mana. Jadi mulai habis baca surat Wadduha, kemudian sebelum memulai alam nasra al-insyirah baca takbir sunatnya. Di akhir al-insyirah alam nasra juga sunat baca takbir. Sebelum memulai ke surat At-Tin dan seterusnya sampai An-Nas. Dan ada pula ulama yang berpendapat sunatnya membaca takbir itu bukan dimulai sesudah baca Wadduha, tapi sesudah baca Walail ketika ingin melanjutkan surat Wadduha. Surat sebelumnya Wadduha kan surat Al-Lail. Hukumnya sunat. Jadi meskipun kita dalam ranah menghatamkan Quran sendiri, tetap minimal orang baca takbir Allahu Akbar ya. Setiap sampai hatmil Quran ya, habis baca Wadduha mau berlanjut ke surat berikutnya, sunat dipisah dengan takbir Allahu Akbar. Karena Rasulullah demikian. Biasanya Kanjeng Nabi sehabis baca An-Nas minal jinnati wan nas gitu, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Biasanya Nabi tidak langsung doa khatmil Quran. Idza khatama irtahala, Nabi ketika selesai menghatamkan Quran langsung berlanjut ke surat depannya. Jadi habis baca An-Nas langsung baca Al-Fatihah. Setelah habis baca Al-Fatihah beliau melanjutkan surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baru berdoa khatmil Quran. Doa khatmil Quran itu bagi orang yang menghatamkan Quran jangan doa sesudah An-Nas. Kalau ingin dapat sunnah Rasul, lanjutkan Fatihah dulu, baru awal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baru doa khatmil Quran.
Untuk apa? Untuk menyambung bahwasanya kita ingin menghatamkan lagi. Itu biar tetap dianggap sambung hataman Qur'annya. Dengan hataman kedua, hataman pertama sambung dengan hataman pertama. Berikut penjelasan wadduha. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha adalah waktu permulaan siang. Waktu permulaan siang itu adalah duha. Biasanya orang ketika terbitnya fajar shodiq atau tulu'ul fajri itu disebut masuknya waktu sholat subuh. Terbitnya matahari atau kita sebut dengan tulu'us syamsi, ini berarti habis waktunya sholat subuhnya, dianggap habis ketika tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Matahari terbit dapat 15 menit atau 20 menit, itu disebut waktu irtifa'us syamsi, terangkatnya sinar matahari kaqadri rumhin, seukuran satu tombak, yaitu 15 menit atau 20 menit sesudah tulu'us syamsi. Setelah terbitnya matahari dapat 15 menit atau dapat 20 menit, baru masuknya waktu sholat duha, baru masuknya waktu duha. Masuknya waktu duha itu dimulai dari irtifa'us syamsi, bukan terbitnya matahari, bukan. Jadi irtifa'us syamsi baru masuk waktu duha. Walail, demi malam, idza saja ketika malam datang menutupi alam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak marah kepadamu Muhammad. Ayat ini turun, apa sababun nuzulnya, faktor penyebabnya? Nazala hadza lamma qala al-kufar inda ta'akhuril wahyi anhu khamsata asyara yauman. Ayat ini turun, ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad, Tuhanmu tidak marah kepadamu Muhammad. Ini gara-gara apa kok diturunkan? Gara-gara orang kafir banyak bilang inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu. Sesungguhnya Tuhannya Muhammad meninggalkan Muhammad, marah kepada Muhammad. Kenapa mereka kok bilang kayak gitu? Gara-garanya wahyu biasanya turun setiap hari, kok malah tertunda lama sampai 15 hari tidak turun-turun. Malaikat Jibril tidak turun menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ayat Quran. Biasanya tidak lama, ini sampai 15 hari tertundanya. Kok ayat Quran tidak turun, malaikat Jibril kok tidak bawa wahyu? Apa masalahnya? Nabi sedih. Apa saya bersalah kepada Allah? Apakah Allah marah kepada saya? Akhirnya turunlah malaikat Jibril membawa ayat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu Muhammad. Allah tidak pernah meninggalkanmu, Allah tidak pernah marah kepadamu. Seperti itu ceritanya. Hikmah dari diawalinya waktu, menjelaskan waktu duha sebelum menjelaskan lail malam. Kalau surat sebelumnya kan surat al-lail, surat malam. Karena surat sebelumnya ini menerangkan tentang ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu disebut suratul lail, suratu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq didahului kufur dulu, baru ketika datang waktu malam beliau beriman, ikut ajaran Islam. Kalau surat Wadduha ini menjelaskan ceritanya Nabi Muhammad. Oleh karena itu surat Wadduha disebut wahadi suratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat Wadduha adalah suratnya Nabi Muhammad karena menerangkan tentang Nabi Muhammad. Wa huwa mahdunurin. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang murni cahayanya, tidak pernah didahului kegelapan. Kehidupan Nabi tidak pernah gelap gulita, tidak pernah kelam. Kalau Abu Bakar Siddiq pernah kelam, pernah kafir. Kalau Nabi tidak pernah. Karena apa? Nenek moyangnya Nabi ikut ajaran Nabi sebelumnya. Orang tuanya Nabi ikut ajaran Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi tidak pernah menyimpang dari ajaran Allah. Hikmah disebutkannya waktu duha dan waktu malam menjadi sumpah di dalam surat
Wadduha ini wadduha, kenapa Allah kok sumpah pakai waktu? Demi waktu duha, demi waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhannya Muhammad tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah marah kepadanya. Kok sampai sumpahnya pakai waktu pagi, waktu malam ini? Apa rahasianya? Ujibah, dijawab, isyaratun ila anna sa'atan minan nahar tuwazi jami'al lail. Mengisyaratkan bahwa semua waktu yang ada di siang itu menyamai terhadap semua waktu yang ada di malam. Kama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yuwazi jami'al khalqi, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga menyamai terhadap semua makhluknya Allah, semua sama-sama ciptaan Allah. Itu rahasianya yang pertama. Yang kedua, apa rahasianya kok Allah sumpah pakai kata-kata duha dan lail, malam? Karena ad-duha waktu surur, waktu pagi, waktu duha adalah waktu bahagia. Biasanya orang kalau datang waktu pagi itu identik dengan sumringah, sukaria. Walail waktu wahsyah, kalau malam adalah waktu gelisah, waktu sedih. Karena gelap, kok seandainya tidak ada lampu mungkin kita ya jenuh hidupnya. Untung masih dikasih lampu oleh PLN ya. Masih dikasih lampu bintang sama rembulan sama Allah. Akhirnya kelihatan agak cerah. Aslinya kalau tanpa dikasih bintang, bulan dan tanpa ada lampu dari PLN ini ya kita mungkin gersah, gelisah, jenuh di malam hari. Pinginnya siang terus, pinginnya pagi terus. Makanya mendahulukan kata-kata pagi dari malam. Ini rahasianya adalah karena pagi lambang kebahagiaan, sedang malam adalah lambang kesusahan. Inna duha waktu surur, walail waktu harsyah, waktu gelisah, waktu wahsyah. Isyarah yang ketiga mengisyaratkan kenapa kok disebutkan, didahulukan kata-kata pagi dulu dari kata-kata malam. Wadduha walaili idza saja. Apa rahasianya? Al-Quran ini mendahulukan kata-kata pagi, duha dulu sebelum malam. Isyaratun ila anna sururad dunya aqallu min sururiha. Inna sururad dunya aqallu min sururiha. Mengisyaratkan bahwa kebahagiaan dunia itu lebih sedikit daripada kesusahannya. Pagi kan lambang kebahagiaan, kalau malam lambang kesusahan. Lebih sedikit kebahagiaannya daripada kesusahannya. Kalau dibandingkan orang itu ya seringan tidak enak hidup di dunia gitu loh. Seringan sumpek daripada yang sumringah. Namanya hidup di dunia, ad-dunya sajunul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Namanya tidak enak hidup di dunia, hidup di penjara kok. Orang penjahat itu kalau masuk penjara ya tidak enak. Tempatnya, ruangannya, waktunya dibatasi semua. Suruh ibadah, suruh sholat ya dibatasi. Mau keluar dari sel ya dibatasi, tidak boleh jauh-jauh kan. Namanya hidup di penjara tidak enak. Kita mau ngapa-ngapain, mau bercumbu rayu dengan perempuan tidak boleh sama Allah. Besok waktunya di surga sama bidadari. Kalau sekarang jangan di dunia, kamu harus tirakat. Itu ibaratnya namanya hidup di penjara, dibatasi semua. Dibalik besok, dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Orang-orang kafir di Indonesia ini saja, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Mereka dibikin kaya, namanya hidup di surga. Tapi besok dibalik, kita yang kaya di akhirat, mereka yang hidup di penjara neraka. Ya wajar ya. Saya tiap hari doa pingin kaya, enggak kaya-kaya. Hidup di penjara kok paling kayanya sebentar, setelah itu bangkrut lagi. Mulai bisnis lagi, lama-lama bangkrut lagi. Mulai lagi naik-naik daunnya, turun lagi omsetnya, profitnya. Wajar hidup di penjara kok. Jadi dunia ini nerakanya orang beriman, surganya orang kafir. Ini ada beberapa sababun nuzul, faktor penyebab kenapa ayat wama
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini turun kepada Nabi. Kok bisa ada nasihat? Kan nasihat ini gara-gara Nabi sedih. Maru ya annahu sallallahu alaihi wasallam istaka lailataini au salasan. Nabi itu pernah, Nabi Muhammad SAW pernah sakit 2 malam, bahkan ada yang mengatakan 3 malam. Nabi pernah sakit. Kalau sampai tidak ingin sakit ya jangan jadi manusia. Ini orang yang paling istimewa, paling mulia masih sakit. Istaka Nabi sakit, Nabi Muhammad SAW sakit 2 malam, ada yang bilang 3 malam. Faja'at Ummu Jamil, datanglah Ummu Jamil imro'atu Abi Lahab, istrinya Abu Lahab, yaitu bibiknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Jamil ini datang menemui Nabi Muhammad SAW pada saat itu Nabi sakit dapat 2 hari atau 3 hari. Waqalat Ummu Jamil, bibiknya jahat ini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, karena tidak mau beriman. Waqalat, dia bilang gini dalam keadaan Rasulullah sakit, ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuka tarokah lam arahu kurbaka mundu lailataini au salasan. Ummu Jamil, bibiknya Nabi Muhammad SAW, ini datang menemui Nabi pada saat Nabi sedang sakit, orang pusing, orang greges, badannya tidak fit, ya tiba-tiba diomongin gitu, wahai Muhammad, saya sangat berharap kalau setanmu tidak datang menemuimu. Nanti malaikat Jibril yang biasanya bawa wahyu dianggap setan sama Ummu Jamil. Saya berharap hadamu yang gaib itu tidak datang menemui kamu lagi. Ngerti orang kafir Quraisy Mekah ya. Nabi dapat wahyu didatangi malaikat Jibril, ngerti malaikat Jibril itu dianggap setan. Inilah arju ya Muhammad, inilah arju ayyakuna syaitanuka tarokaka. Saya sangat berharap kalau setanmu tidak menemuimu lagi, setanmu meninggalkanmu. Malaikat Jibril dianggap setan ya. Lam aru kurbaka, tidak menemuimu, tidak mau mendekat kepadamu mundu lailataini aw salasan, 2 malam atau 3 malam. Saya seneng kalau hadam kamu tidak datang, perewangan kamu tidak datang gitu. Bahasa sekarangnya gitu. Akhirnya turunlah malaikat Jibril membawa wahyu, wadduha walaili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai semua hafal ayat ini, tapi setidaknya tahu maknanya, ceritanya. Kenapa kok ada ayat ma wadda'aka rabbuka, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, Tuhanmu tidak marah kepadamu. Kenapa kok ada kata-kata ayat ini? Gara-gara itu akhirnya turun. Yang kedua, ada ulama tafsir yang memberikan alasan kenapa ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala turun. Abtu al-wahyu hatta syaqqa alaih faja'ahu wa huwa wadi'un jabhatahu 'alal ka'bah yad'u wa unzila alaihi ayat. Ada yang menceritakan bahwa terlambatnya wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad ini menyebabkan Nabi sedih, hatta syaqqa alai, Nabi sedih hatinya. Kenapa Jibril kok tidak datang-datang? Ini sudah 15 hari dia tidak datang. Lalu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sedang sedih. Pada saat itu Kanjeng Nabi wadi'un jabhatahu alal Ka'bah, menempelkan dahinya di Ka'bah. Nabi itu berdoa kepada Allah sambil menempelkan dahinya di Ka'bah. Kalau sekarang dahinya ditempelkan di Ka'bah dianggap syirik sama orang Wahabi. Syirik gitu. Padahal Kanjeng Nabi ya pernah menempelkan dahinya wadi'un jabhatahu alal Ka'bah, menempelkan dahinya ke Ka'bah karena sedih, memohon kepada Allah, bertanya-tanya dalam hatinya Nabi, Allah kenapa engkau tidak menurunkan wahyu, ada apa gerangan Jibril kok tidak datang menemui aku, apa penyebabnya. Pada saat itu malaikat Jibril langsung turun menyampaikan wahyu ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada cerita yang ketiga, cerita yang menjadi faktor penyebab turunnya ayat tersebut. Maruya anna khawlah kanat takhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inna jarwan dakhala al-baita fadakhala tahta as-sarir famata
Famakathan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaman la yunzal alaihil wahyu. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya Khawlah ma hadasa fi baiti inna Jibril la ya'tini. Qalat Khawlah fakanastu fa ahwaitu bil minkisah tahta syarir fa idan jarwun mayyitun fa akhadtuhu fa alqaitu khalfal jidar. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tar'adu lihyahu wa kana idza nazala 'alal wahyu istaqbalathu ar-ra'dah. Faqala ya Khawlah dari sini. Falamma nazala Jibril alaihissalam sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anita akhur faqala ama alimta anna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Diceritakan dulu Nabi Muhammad SAW punya pembantu perempuan namanya Siti Khawlah. Siti Khawlah ini ngabdi, jadi pelayannya Nabi, ngadam kepada Nabi, melayani kebutuhan Nabi. Pembantunya Nabi ini ketika nyapu-nyapu di rumah Kanjeng Nabi menemukan anak ekor anjing. Anaknya anjing mati di dalam rumahnya Kanjeng Nabi. Pasnya di kamarnya Rasulullah SAW. Entah siapa yang ngasih. Tiba-tiba ada anak anjing mati di dalamnya Kanjeng Nabi. Ketika Siti Khawlah ini sedang nyapu piket, membersihkan rumah Kanjeng Nabi, terutama kamarnya. Akhirnya sama Siti Khawlah, anak anjing ini dibuang ke pinggir tembok rumah Nabi. Fa'akhadtuhu fa'alqaitu khalfal jidar. Lalu aku ambil anak anjing yang mati itu dan aku lemparkan di bawah tembok, di pinggir tembok. Lalu Nabi datang dalam keadaan ketakutan sampai gemetar jenggotnya Rasulullah SAW menemui Siti Khawlah ini gemetaran. Kenapa Allah marah ke saya apa? Wahai Khawlah, apa yang terjadi di rumahku? Kok sampai datangnya wahyuku kok terlambat? Apa gerangan yang menyebabkan itu? Siti Khawlah ditanyai sama Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah gemetaran. Pada saat Siti Khawlah ditanya seperti itu, ya Khawlah dari sini ceritakan kepadaku apa yang terjadi di dalam rumahku. Kok sampai Jibril tidak datang menemuiku membawa wahyu? Pada saat itu Siti Khawlah sebelum menjawab pertanyaan Nabi, langsung Jibril turun menemui Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang menyebabkan dirimu tidak datang menemuiku sampai wahyu terlambat sampai 15 hari ini apa? Kenapa? Mengapa Jibril? Faqala, lalu malaikat Jibril menjawab, ama alimta ya Muhammad anna la nadkhul baitan fihi kalbun wala suratun. Apakah engkau tidak sadar Muhammad? Apakah engkau tidak tahu Muhammad? Apakah engkau tidak ingat Muhammad bahwasanya kami semua malaikat rahmat yang aku pimpin, yaitu malaikat Jibril, sesungguhnya kami malaikat rahmat ini tidak masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya atau ada patungnya, ada gambar manusianya, ada gambar binatangnya. Kan kamu sudah tahu Muhammad, semenjak anak anjing dibuang keluar rumah oleh Siti Khawlah, sejak itu pula malaikat Jibril turun. Ternyata gara-gara itu. Makanya jangan seneng nginggu anjing, miara anjing, karena menghambat datangnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu tidak mau datang ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya, atau ada patungnya, ada gambar manusia atau gambar binatangnya, gambar-gambar yang diharamkan. Kalau di kitab Wasiatul Mustafa Sayyidina Ali ditambahi ada akun liwalidayh, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu rumah tersebut tidak didatangi malaikat rahmat. Kalau di Buyatul Mustarsyidin atau di kitab Inaratud Dujah itu dijelaskan malaikat rahmat tidak mau datang ke sebuah rumah pada saat malaikat rahmat dibutuhkan oleh orang yang sedang sekarat, nazak, orang hampir mati. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada wanita nifas atau wanita haid. Golongannya Jibril, grupnya malaikat Jibril ini tidak mau datang. Ribuan malaikat rahmat tidak mau mendekat kepada orang yang nazak, yang di sekitar orang nazak itu ada wanita haid atau wanita nifasnya.
Kalau kalau ndak ada orang nazaknya gimana? Kalau ndak ada orang nazaknya gimana? Terus di dalam rumah itu ada wanita haid atau wanita nifas, itu tetap datang malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak mau menolong orang yang sekarat, nazak, mau mati, kalau di sekitar orang mati itu ada wanita haid atau wanita nifasnya gitu. Makanya diingatkan kalau keluarga kamu ada yang mau meninggal, ibu-ibu yang haid itu suruh keluar rumah. Jangan ikut mendekat, nangis-nangis, bapak, jangan tinggalkan diriku. Balik sing katik mati ndolek meneh. Cari lagi. Itu diingatkan. Menghambat datangnya malaikat rahmat. Gara-gara anak anjing ini kemudian Jibril lah mau turun. Semenjak dibuang oleh pembantunya Siti Khola baru turun. Turunlah ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cerita yang keempat, yang terakhir, yang menjadi faktor penyebab kenapa wahyu tertunda datangnya kepada Nabi sampai 15 hari. Jibril lah mau menemui Nabi membawa wahyu Al-Quran. Cerita yang keempat, maruya annal yahuda sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anir ruh wa dzil qarnain wa ashabil kahfi. Faqala sallallahu alaihi wasallam sa'ukhbirukum ghadan wa lam yakul insyaallah. Fahtabasa anhu al-wahyu ila an nazala Jibril alaihi salam. Biqouli ta'ala wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wa akhbarhu bima sa'ala anhu wa nazalat hadhil ayah. Cerita yang keempat yang menjadi faktor penyebab tertundanya wahyu sampai 15 hari tidak turun adalah diceritakan bahwa golongan orang Yahudi mereka tanya kepada Nabi Muhammad SAW, tanya hukum, tanya masalah ruh. Tanya masalah ruh. Ruh kan Allah taruh di dalam jasad. Ruh itu kan tidak kelihatan mata. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Banyak orang bertanya kepadamu tentang ruh, Muhammad. Jawablah, ruh itu Allah yang ngatur, Allah yang berkuasa, Allah yang mempunyai hak prerogatif. Manusia tidak punya. Yang mempunyai hak veto cuma Allah. Wa Dzulqarnain, dan orang Yahudi tanya tentang Raja Iskandar Dzulqarnain yang menjadi raja di Alexandria kalau sekarang. Alexandria itu nama sebuah kota di negara Egypt atau Mesir. Mesir, Alexandria. Raja Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan di surat Kahfi. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Banyak orang yang orang Yahudi yang bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Yang ketiga pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi adalah tentang Ashabul Kahfi. Yang gua Kahfi itu ada di dekat Masjidil Aqsa, Palestina. Gua Kahfi, Ashabul Kahfi, kalau kita baca di surat Kahfi nama-namanya itu Miksilimina, Tamliho, Martunus, Nainunus, Saribunus, Dunwanus, Palistatu Yunus. Nama anjingnya itu Kitmir. Ada ulama tafsir yang bilang Hamron. Satu-satunya anjing yang masuk surga itu anjingnya Ashabul Kahfi, Kitmir. Tiga hal ini yang ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang ruh, tentang Raja Iskandar Dzulqarnain, dan tentang Ashabul Kahfi. Faqala, lantas Nabi Muhammad SAW menjawab semua pertanyaan orang Yahudi. Tapi gini bilangnya, sa'ukhbirukum ghadan. Wahai orang Yahudi, besok kalian akan aku ceritai tentang ruh, tentang Raja Iskandar Dzulqarnain, dan tentang Ashabul Kahfi. Besok ya. Walam yakul, Nabi lupa tidak berucap insya Allah. Nabi manusia juga lupa. Dibikin lupa, yang bikin lupa ya Allah. Makanya disebut al-insan. Al-insan tempatnya lupa. Nabi menjawab bilang kepada orang Yahudi, sa'ukhbirukum ghadan. Wahai orang Yahudi, kalian besok akan aku kasih ilmu, akan aku ceritai tentang ruh, tentang Iskandar Dzulqarnain, dan tentang Ashabul Kahfi. Nabi ketika ngucap seperti itu, dawuh seperti itu, sabda seperti itu, lupa tidak bilang insya Allah. Ini kelasnya Nabi loh. Kelasnya Nabi kalau lupa tidak bilang insya Allah, itu dihukum oleh Allah. Akhirnya tertunda turunnya wahyu gara-gara Nabi lupa ngucapin insya Allah.
Insya Allahnya Nabi banyak jujurnya, beda dengan kita. Insya Allahnya, kalau Nabi sudah ngucap insya Allah, besok kalian akan aku ceritai. Insya Allah, kalau sudah bilang insya Allah, hatinya iya, besok saya ceritai. Beda dengan kita, besok kalian akan aku ceritai. Insya Allah ya. Ya hatinya tapi tidak saya ceritai. Itu orang munafik. Orang munafik itu ciri-cirinya ya gitu. Taquluna bi afwahim ma laisa fi qulubihim. Taquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka orang munafik itu berucap tidak sesuai dengan isi hatinya. Kalau Nabi itu biasanya kalau sudah janji besok, Nabi baca insya Allah, dan hatinya ya besok beneran. Hatinya insya Allah besok kalian akan aku ceritai. Nabi tapi lupa bilang insya Allah. Gara-gara lupa ini terus wahyu sampai 15 hari tidak turun. Dihukum sama Allah. Hati seolah-olah Allah marah, padahal tidak. Cuma menghukum kekasihnya. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang baik itu menjadi kejelekan bagi orang yang kelas kakap, kelas yang muqarrabin. Kelas Nabi, kelas wali lupa tidak bilang insya Allah ya dihukum, disalahkan sama Allah. Kalau kelas kita ya, yang penting sholat fardu itu sudah baik. Kalau kelas Nabi, kelas wali, tidak sholat sunat, itu dianggap salah besar sama Allah. Ada walinya Allah, istiqomah tiap hari sholat duha, tiap hari sholat witir, tiap hari sholat sunat qobliyah ba'diyah. Suatu saat lupa, tidak mengerjakan istiqomahnya. Ini sudah dihukum oleh Allah biasanya. Entah dikasih musibah apa gitu. Itu kelasnya orang wali atau orang Nabi. Gara-gara Nabi tidak bilang insya Allah saja, ketika ngucapin sa'ukhbirukum ghadan, itu sudah dihukum sama Allah. Seolah-olah tidak disapa 15 hari. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kita yang sudah punya keistiqomahan, kita yang kelasnya santri, ya jangan hanya ngambil cukup gaji tetap, jangan hanya sholat fardu ditambahi yang sunat. Kalau bisa ada puasa sunatnya, meskipun 1 tahun 2 kali dah, ambil Arafah sama Asyura. Jangan sampai ambil Ramadan saja. Kalau kelasnya orang tidak pernah ngaji, hanya sholat fardu itu cukup, dianggap baik. Tapi kelasnya orang santri tidak pantas, tidak pernah sholat sunat, tidak pernah ibadah sunat, harus ditambahi gaji ceperan. Tidak cukup gaji tetap, gaji pokoknya. Setelah Nabi baru sadar, ingat, dan banyak bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau tidak menurunkan wahyu kepadaku? Turunlah malaikat Jibril membawa surat Kahfi, yaitu ayat Kahfi yang berbunyi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, janganlah engkau berucap sesuatu bahwasanya aku akan melakukan itu besok, kecuali jikalau Allah berkehendak, menghendaki besok. Jangan sampai lupa bilang insya Allah Muhammad. Itu katanya malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Gara-gara engkau lupa ndak bilang insya Allah, itulah kemudian Allah tidak mengizini aku turun menemuimu sampai 15 hari. Gara-gara urusan sepele, tapi bagi para nabi bukan sepele, dianggap salah besar. Bagi para orang soleh kelas biasa, bukan orang soleh bulu payung, bukan. Orang soleh kelas biasa. Nah, itu lupa ndak bilang insya Allah sudah sepele, ndak dianggap salah. Tapi kalau orang soleh beneran kelas wali atau nabi, itu lupa ndak bilang insya Allah dianggap salah besar, dihukum, ndak siapa sampai 15 hari. Ada wali Allah, walinya Allah, kekasihnya Allah yang istiqomah baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tiap hari ya. Tiap hari baca 1000. Suatu saat lupa, tidak bisa menjaga keistiqomahannya. Biasanya 1 bulan mimpi Nabi Muhammad SAW. Suatu saat tiba-tiba tidak mimpi, gara-gara lupa 1 hari nak baca sholawat 1000. Biasanya baca 1000, suatu saat lupa, seperti dihukum.
Nabi tidak datang menemuinya dalam mimpi atau yaktota. Hal yang sepele bagi orang biasa dianggap besar, kesalahan besar bagi orang yang kelasnya wali atau nabi. Itu namanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang baik yang kelas biasa itu menjadi keburukan yang dilakukan oleh orang baik kelas luar biasa. Jadi status nanti teman. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan tertundanya wahyu dari Nabi yang menjadi faktor penyebab turunnya ayat wadduha walaili dia saja mawada'aka rabbuka wa maqala. Ini ada yang bilang 15 hari. Menurut pendapat tafsiran Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, tapi menurut pendapat Imam Jarir Ibnu Jarir At-Tabari bukan 15 hari tapi 12 hari tertundanya wahyu. Tapi menurut ahli tafsir Imam Muqatil tertundanya wahyu arba'una yauman, 40 hari. Ibnu Abbas menyatakan khamsata asyara yauman, 15 hari. Ini dianut oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti pendapat Ibnu Abbas. Tapi menurut pendapat Ibnu Jarir At-Tabari isna asyara yauman, 12 hari. Menurut Imam Muqatil arba'una yauman, tertundanya wahyu kepada Nabi ini tidak datang sampai 40 hari. Ruya diriwayatkan annahu lamma ja'a Jibril qala lahu ma ji'ta hatta taqaqtu ilaika faqala Jibril inni kuntu ilaika asyuk walakinni abdun ma'mur wa unzila alaih wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Pada saat malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi setelah dapat 15 hari, 12 hari atau 40 hari, malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, majitah hatta staqaqtu ilaika. Engkau tidak datang-datang sampai aku kangen kepadamu, sampai aku rindu kepadamu Jibril. Kenapa kok sampai lambat datangnya wahyu ini? Sampai aku kangen kepadamu. Jibril menjawab, inni kuntu ilaika asyuk. Lebih-lebih aku Muhammad, aku lebih sangat kangen kepadamu daripada engkau kangen kepada saya. Katanya Jibril, walakinni abdun ma'mur, hanya saja diriku adalah seorang hamba yang diperintah oleh Tuhannya. Kalau Allah sudah tidak ngizini aku datang menemuimu, ya apalagi saya tidak berani turun menemuimu. Hanya beliau turun membawa ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah aku turun menemuimu Muhammad kecuali sesuai perintahnya Tuhanmu, bukan kehendakku sendiri. Itu. Yang terakhir, walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat itu lebih baik bagimu karena di dalam akhirat mengandung karomat, kemuliaan-kemuliaan yang tidak ada di dunia. Lebih baik daripada minal ula, daripada urusan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat itu lebih baik daripada urusan dunia. Itu maksudnya. Tapi jangan sampai dijadikan dasar yang salah. Ada anak terlambat datang ya. Terlambat datang gitu. Kenapa kamu datangnya terlalu telat? Dalilnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Datang terakhir lebih baik daripada datang duluan. Jangan gitu, itu tafsir yang biroi, tafsir yang salah. Pengertiannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebaikan yang ada di akhirat itu lebih baik daripada kebaikan yang ada di dunia. Lebih banyak kebaikan di akhirat daripada kebaikan di dunia. Di antara kebaikan dunia, semisal di dunia banyak wanita cantik, kecantikan wanita dunia tidak ada yang lebih cantik daripada wanita-wanita yang ada di akhirat, baik istrinya sendiri atau bidadari. Itu contoh kecilnya. Qala ba'du alil isyarat, sebagian ahli isyarat mengartikan kata-kata walal akhiratu khairul laka minal ula, kebaikan akhirat itu lebih baik daripada kebaikan dunia, itu membagi 4 bagian. Annas ala arba'ati aksam. Wa minhum, manusia itu dibagi 4 model. Wa minhum, 4 macam. Yang pertama, minhum man lahul khairu fid darain. Ada manusia yang mempunyai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yaitu ahlu ta'at al-aghniya, orang yang ahli ibadah dan kaya. Orang yang kaya
dia bisa sedekah di dunia dan dia bisa mendapatkan kebaikan di akhirat. Orang yang kaya dan ahli ibadah, dia punya dua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dunia sudah taat dan kaya, diberi kenikmatan, diberi kebaikan, di akhirat nanti juga seperti itu. Wa minhum man lahu syarru fihima. Manusia itu ada tidak mempunyai kebaikan di dunia dan tidak mempunyai kebaikan di akhirat. Siapa mereka? Al-kafaratul fuqara. Orang kafir yang fakir miskin. Sudah kafir miskin. Ini kere di dunia dan kere di akhirat. Dia tidak mempunyai kebaikan di dunia dan tidak punya kebaikan di akhirat. Ini model yang kedua. Dan ada model ketiga manusia itu. Wa minhum man lahu suratu khairin fid dunya wa syarrin fil akhirah. Ada manusia itu mempunyai kebaikan di dunia dan mempunyai kejelekan di akhirat. Dia mendapatkan kebaikan di dunia tapi mendapatkan keburukan kelak di akhirat. Siapa mereka? Al-kafaratul aghnia, orang kafir yang kaya raya. Dia di dunia dapat kebaikan karena diberi kekayaan oleh Allah. Besok di akhirat dia mendapatkan keburukan, mendapatkan siksa karena kafirnya. Model keempat yang terakhir, man lahu suratu syarrin fid dunya wa khairin fil akhirah. Ada manusia itu yang punya model, dia mendapatkan kejelekan di dunia tapi mendapatkan kebaikan di akhirat. Siapa mereka? Al-fuqara al-mu'minun, orang Islam yang fakir miskin. Dia di dunia mendapatkan kejelekan karena fakir, tapi di akhirat dia mendapatkan pahala karena mukminnya, karena Islamnya. Itu modelnya manusia dibagi empat. Fil ayat, dalam ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, isyaratun mengisyaratkan ila annahu sallallahu alaihi wasallam daiman yatarakka fil kamalat ila ghairi niayah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW selamanya selalu naik pangkat, naik kelas, naik derajat dalam kesempurnaannya tanpa ada batasannya. Itu isyaratnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, mengisyaratkan bahwa Nabi selalu naik pangkat kemuliaannya sampai tidak ada batasannya. Famaqamuhu fil mustaqbal a'la minhu fil madi. Kedudukan Nabi Muhammad SAW di zaman yang akan datang, yaitu di akhirat, itu lebih tinggi daripada di zaman yang sudah lewat, yaitu di dunia. Yadullu lidzalik aidan, yang menunjukkan hal itu, kedudukan tingginya Nabi di zaman yang akan datang lebih tinggi daripada zaman yang sudah lewat. Itu hadis Nabi yang berbunyi, inni layughanu alayya qalbi fastaghfirullah fil yaum sab'ina marrah. Sesungguhnya hatiku pernah ditutupi oleh kesusahan, lantas aku membaca istighfar, memohon kepada Allah dalam seharinya 24 jamnya membaca istighfarnya 70 kali. Fastighfaruhu likaunhi irtaqa maqaman a'la minal awal. Istighfar yang dibaca oleh Nabi Muhammad yang seharinya 70 kali ini, itu karena Nabi menaikkan dirinya kepada derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang pertama. Semakin Nabi baca istighfar, derajatnya tambah semakin tinggi. Karena apa? Dosanya Nabi sudah diampuni sebelum baca istighfar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sebelum Nabi baca istighfar, dosanya sudah diampuni. Hati istighfar yang dibaca Nabi, yang diistiqomahkan setiap hari baca 70 kali. Ini yang kelasnya Nabi yang sudah maksum, tidak mungkin dosa ini ya. Baca istighfar tiap hari. Kalau kelas kita tidak baca istighfar 70 kali ya terlalu parah berarti. Minimal istighfarnya orang yang tidak dapat jaminan itu 100 seharinya. Nabi saja 70 kali, kalau umatnya ya di bawah 70 ya terlalu parah. Nah, itu maksudnya. Jadi istighfar yang dibaca Nabi 70 kali dalam sehari, inilah yughanu alayya qalbi fastaghfiru rabbi fastaghfirullah fil yaum sab'ina marrah. Ini maksudnya adalah untuk menaikkan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang pertama. Semakin Nabi baca istighfar tiap harinya, semakin tinggi derajat Nabi kelak di akhirat. Fara'a annal ladin taqala ini binisbati lil ladin taqala ilaihi dzamban. Karena Nabi menganggap perpindahannya Nabi dari pangkat yang lama dengan nisbat kepada pangkat
perpindahan Nabi dari pangkat kepada pangkat yang baru itu dengan nisbat kepada pangkat yang lama itu dianggap dosa. Kalau sampai Nabi tidak baca istighfar, Nabi menganggap dirinya berdosa kepada Allah, bersalah. Oleh karena itu Nabi itu suatu saat pernah ya sampai bengkak ya, sampai bengkak kakinya karena sholat sunat tahajud ya, sampai bengkak. Akhirnya ditegur sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau kan sudah diampuni, dijamin di Al-Quran, engkau dosanya tanpa ibadah pun jenengan pasti masuk surga, dosanya pasti diampuni tanpa berbuat dosa. Kalau seandainya berdosa pun ya tetap diampuni oleh Allah. Ngapain antum sholat sampai kaki bengkak, sampai sikili abu? Ngapain? Terus jawabannya ke Nabi, jawabannya Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah istrinya, afala akuna abdan syakuro, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur, hamba yang banyak berterima kasih kepada Allah? Justru karena itulah, karena aku sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosanya, karena faktor itulah aku ibadahnya susah payah, tiap hari ibadah, karena aku merasa malu kepada Allah. Kalau saya tambah tenang-tenang, mentang-mentang dapat jaminan, saya malu kepada Allah. Sebagai bukti matur suwunku, terima kasihku kepada Allah, aku tampakkan ibadah yang semangat kepadanya. Tiap hari aku baca istighfar, ya tujuannya ya karena saya terima kasih kepada Allah, sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosanya. Sekian dari kita. Jadi dari cerita, semua cerita yang kita petik ya, dapat kita simpulkan bahwa kita itu jangan menyepelekan ibadah yang sudah istiqomah, meskipun yang kelasnya insya Allah. Yang kedua, jangan sampai meremehkan baca istighfar, karena Nabi saja tiap hari baca istighfar, orang yang sudah dapat jaminan. Kalau kita tidak baca istighfar ya malu kepada Rasulullah SAW. Insya Allah untuk ayat berikutnya saya baca di pertemuan berikutnya aja. Anak sudah, yang sana sudah ngantuk ya. Sudah ngantuk. Sebelumnya kita akhiri pertemuan dibaca Al-Fatihah dengan semua niatan baiknya para wali, para nabi, dan kita semua ditakdir selalu ucapannya, selalu perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya, kepribadiannya, tiap harinya apa yang kita lakukan sesuai yang diinginkan, sesuai yang diharapkan, sesuai yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, cocok dengan perbuatan, ucapan, dan tingkah laku serta akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Zahir batin kita selalu dibimbing oleh Allah di jalannya Rasulullah dan jalannya Allah. Al-hadi niat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mina wa salafus sholih bi nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.